Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan atau di rumah Ibu KPM ini dalam rangka untuk melaksanakan pertemuan setiap bulannya yang biasa kita laksanakan, yaitu namanya P2K2. Ya, salam dan salam tentunya kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan. Dan tentunya ibu-ibu sekalian, walaupun ini di musim pandemi corona, wabah penyakit, sekarang kita sesuai dengan anjuran protokoler kesehatan, kita harus tetap menjaga kesehatan. Dan tentunya coba ibu semua yang pakai masker, mungkin yang belum pakai masker, coba ya sama-sama kita pakai masker kita, karena ini adalah merupakan anjuran di musim COVID-19 ini. Baik, sebelumnya ibu semua ya, di sini kita akan melaksanakan pertemuan kelompok kita ini. Ini judulnya di sini adalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ini nanti akan kita bahas semua ya. Ya, coba ibu-ibu semua dulu sama-sama kita puskan dulu ke depan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan mungkin setelah saya terangkan, ibu semua bisa menanyakan nanti yang kurang jelas. Jadi di sini yang akan kita pelajari ataupun yang akan kita bahas dan yang akan saya sampaikan di sini nanti adalah mengenai masalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kenapa dengan pengelolaan uang ini? Karena dalam rumah tangga kita sehari-hari kita harus cermat, harus pandai, harus bisa mengelola keuangan kita. Karena keuangan ini adalah merupakan kunci daripada ekonomi dalam rumah tangga kita. Misalnya di sini ada untuk tempat menabung, artinya kita bisa menabung sesuai dengan pendapatan kita. Misalkan sisa-sisa dari pendapatan kita yang sudah kita berikan untuk kebutuhan itu bisa kita tabung, karena kebutuhan itu lebih utama daripada keinginan. Kalau misalkannya ada uang kita, ibu sekalian ya, coba ibu perhatikan ke sini. Kalau ada misalkan uang kita yang sisa, itu coba kita tabungkan, supaya nanti ada untuk kebutuhan yang mendesak ataupun nanti yang diperlukan, itu sudah ada uang kita untuk ke situ. Itu kita harus cermat dalam pengelolaan uang kita. Ya, salah satu contohnya itu ibu semua, termasuknya ini menabung ya. Menabung di sini mungkin bisa kita buat tabungan seperti ya, kita buat celengan lah istilahnya ibu ya. Ibu-ibu kita buat celengan, misalkan kalau ada sisa uang taruh ke situ, umpamanya sisa dari perbelanjaan masih ada, ya kita taruh di situ. Itu yang menabung ya. Jadi menabung itu sangat perlu, karena kita tidak tahu kapan istilahnya kebutuhan yang mendesak untuk kebutuhan kita. Misalkan ini ada perlu ini, ya uangnya sudah ada kian, kita tabung dalam celengan kita. Dan tentunya di sini juga salah satu dari perencanaan usaha ini bisa dikatakan melalui kita buat usaha kita. Artinya ibu-ibu ya, ibu-ibu kita bisa membuat usaha kita. Misalkan kita perhatikan di poster di sini, seperti misalnya di sini ada Ibu Lili. Ibu Lili ini akan membuat usaha di sini. Kita lihat dia berjualan ikan segar. Mungkin dari usahanya yang berjualan itu dia akan mendapatkan entah untung lah istilahnya kan, mendapatkan untung. Jadi usaha-usaha ini yang dilakukan oleh ibu itu nanti akan bisa menambah ataupun bisa memberikan pendapatan
untuk keluarga kita. Jadi kita harus cermat ibu-ibu ya, kita harus bisa cermat, harus bisa memahami bagaimana itu untuk sistem keuangan dalam rumah tangga kita. Artinya dalam rumah tangga itu keuangan itu harus sangat perlu kita baguskan, artinya bisa kita pahami. Jangan sempat gara-gara masalah uang itu terkadang inilah yang sering terjadi permasalahan dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah uang, ini yang sering terjadi dalam keluarga. Jadi kalau masalah keuangan ini kita harus bisa memperhatikan dalam satu bulan ini misalnya berapa uang pemasukan dalam rumah tangga kita. Pemanya dari sini sekian, dari sana sekian, dan tentunya kita juga harus tahu berapa dalam satu bulan ini pengeluaran kita. Bahkan biar lebih cermat, mungkin kita dalam satu minggu kita bisa melihat ini sudah satu minggu ini sudah berapa pengeluaran kita dan berapa juga pemasukan kita. Itu harus cermat kita lihat ibu-ibu sekalian ya. Ya, mungkin tentu kita harus bisa menyusun anggaran berapa yang kita butuhkan untuk seminggu ini. Kita misalkan perbelanjaan kita, baik yang perbelanjaan khusus untuk ya kebutuhan sehari-hari, misalkan untuk dapur kita, ataupun misalkan untuk anak-anak kita yang sekolah, berapa ya perbelanjaan untuk makanan, berapa perbelanjaan untuk biaya anak sekolah, jajan anak-anak kita yang sekolah. Itu kita harus cermat ibu-ibu ya. Kita harus paham bagaimana artinya kita bisa mengetahui berapa uang yang masuk untuk satu minggu ini dan berapa uang yang keluar. Jadi di situ nanti kita kalau memang masalah kita sudah paham tentang itu, kalau ada uang yang sisa dari pengeluaran anak ini bisa kita buat istilahnya menabung. Dan tempat menabung misalkan di sini ya ada dia celengan tadi seperti yang saya sampaikan, ada juga istilahnya di sini misalkan arisan. Arisan itu pun termasuk menabung, walaupun dia mungkin 1 kali 1 minggu ataupun 1 kali 1 bulan, itu termasuk juga ya yang namanya menabung. Dan tentu di sini juga kita lihat di sini tempat menabung termasuk dia kalau ibu-ibu semua kan mungkin ibu-ibu ada yang ya di sini kan rata-rata ibu PKK kan, ibu PKK di sini pun juga bisa juga dibuat simpan pinjam di ibu PKK atau warisannya, itu juga bisa tempat menabung. Dan juga kalau istilahnya di sini seperti di bank lah istilahnya, di bank kan ini kita juga harus cermat, kita harus mengetahui bagaimana artinya kita sistem kita yang di bank itu, apakah kita menabung di situ dengan kita beruntung atau ya kita merugi. Ya misalkan uang kita semakin kurang atau bagaimana ya kita harus cermat, apalagi kita menabung di bank ya, kita harus lebih cermat. Dan tentunya setelah kita mengetahui pengeluaran dan pemasukan kita tentu juga bisa tadi mengendalikan anggaran. Artinya anggaran yang ini yang sudah kita anggarkan untuk satu bulan inilah misalkan, kita harus sudah paham biar nanti masalah anggaran ini tidak itu istilahnya tidak melenceng dari perkiraan kita. Ini tentu harus bisa kita istilahnya harus bisa kita kendalikan lah Bu ya. Jadi begitu juga tadi Bu, ini Bu usaha juga perlu juga kita kembangkan, karena bagaimanapun juga usaha ini adalah salah satu pendapatan yang mungkin bisa kebutuhan kita, menafkahi anak-anak kita, ataupun ini adalah bisa menjadi istilahnya penghasilan kita lah istilahnya bagi ya usahanya katakanlah berhari-hari. Misalnya kayak di sini kayak contoh Ibu Lele, sini sistemnya namanya tadi sistem berjualan atau istilahnya bagi ya jualan di sini kan Ibu Lele menjual ikan segar, baik ya berjualan seperti itu, atau di sini ada juga contoh di sini kita saksikan di poster ini berjualan masalah
bidang masak-memasak atau warung-warung masak. Jadi cukup sekian dulu perjumpaan kita, kedua kita pada hari ini. Kalau istilahnya ibu-ibu masih kurang paham, mungkin di pertemuan selanjutnya nanti saya terangkan lagi. Dan jika ada mungkin yang kurang penyampaian saya mohon maaf kepada ibu semua. Saya harapkan setiap pertemuan bulanan agar hadir, jangan ada yang tidak hadir, karena kedua ini sangat perlu kita lakukan setiap bulannya. Mungkin sampai di sini saya mohon pamit, izin kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir dalam pertemuan kedua kali ini. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.